Shalom saudara, sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hidup kami semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman percaya kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada satu pepatah yang terkenal mengatakan bahwa satu tindakan itu lebih berharga daripada 1000 perkataan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kita seringkali tanpa sadar hanya mengeluarkan perkataan, perintah, nasihat, dan sebagainya. Tapi tanpa sadar, kita melupakan apa yang namanya teladan. Dan satu tindakan lebih berharga daripada 1000 perkataan. Kalimat ini sungguh tepat saudara. Dan demikianlah itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya menjelang kematiannya. Apa yang Yesus lakukan kepada para muridnya? Yesus membasuh kaki para muridnya, saudara. Pada zaman waktu itu, membasuh kaki adalah salah satu tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Dan membasuh kaki adalah suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada seorang tuan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat lagi, membasuh kaki juga adalah salah satu tindakan yang tanda kutip menjijikan bagi sebagian orang. Karena tindakan membasuh kaki itu sebenarnya adalah membersihkan kaki seseorang sampai bersih setelah seseorang itu pulang dari perjalanan yang cukup jauh. Jadi harus membasuh kaki yang penuh debu, penuh dengan kotor. Dan pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh seorang budak. Dan inilah saudara yang dilakukan oleh Yesus menjelang hari kematiannya. Dia membasuh kaki para muridnya. Dia membersihkan murid-muridnya itu dari debu-debu dan kotoran. Nah, saudara, apa sebenarnya makna ini yang dilakukan Yesus menjelang kematiannya? Yesus ingin para muridnya memahami apa yang selama ini Yesus lakukan dalam dunia ini. Yesus ingin menjelaskan kepada para murid bahwa kedatangannya ke dunia, Allah turun menjadi rupa sebagai manusia. Bahkan bukan hanya sebagai manusia, tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia pun menjadi seorang hamba bagi manusia. Dia rela disalib, Dia rela mati dengan sangat-sangat terhina. Dan menjelang kematiannya, Ia ingin menunjukkan bahwa teladan yang diberikan kepadanya untuk manusia itu tidak main-main. Dan Ia menunjukkan kepada para muridnya bahwa Dia adalah Allah yang mulia, tetapi rela turun ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Saudara, teladan inilah yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memberikan teladan yang main-main, tapi Yesus menunjukkan kerendahan hati Allah untuk menebus manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Dan melalui pencucian kaki inilah Yesus kepada para muridnya. Yesus ingin para muridnya juga memahami apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai murid Yesus. Dan sebagai orang percaya, mereka tidak selamanya ingin menjadi orang yang dilayani. Mereka bukan hanya ingin jadi orang yang hebat, bukan jadi orang yang terkenal, melainkan menjadi orang yang harus melayani sesama, bahkan melayani orang-orang yang berdosa. Saudara, kiranya renungan ini
kita bisa melihat teladan yang begitu luar biasa dari kehidupan Yesus. Dia yang agung, dia yang mulia, namun dia yang turun menjadi rupa seorang hamba, bahkan hamba yang dihina oleh banyak orang. Dan pertanyaan renungan bagi kita, adakah hati kita tergerak untuk sadar bahwa sebagai murid Tuhan, kita harus hidup seperti Yesus? Kita harus hidup seperti teladan yang sudah Yesus lakukan kepada kita? Iya, kita harus hidup untuk melayani orang lain. Kita harus hidup bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita sulit untuk dilakukan. Kita mengasihi orang yang mungkin membenci kita. Kita mengasihi orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Saudara, kiranya teladan Yesus boleh menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus adalah satu-satunya teladan yang baik yang perlu kita teladani dalam hidup ini. Kami sadar bahwa hidup kami kadang sering jatuh, sering goyah imannya, sering lupa akan tujuan kami hidup dalam dunia ini. Tapi kami semakin ingat bahwa Yesus ada dalam dunia ini menjadi sama seperti kita, hanya untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami yang bobrok karena dosa ini. Kami mohon Engkau mampukan kami, biarlah hidup kami semakin lagi mencerminkan karya kemuliaan Tuhan. Dan inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.